Hai teman-teman, selamat datang di mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari secara garis besar tentang cabang-cabang filsafat. Nah, sebelum belajar lebih jauh, apakah kalian tahu ada berapa macam cabang-cabang filsafat? Penasaran bukan? Apa saja dan bagaimana penjelasan tentang cabang-cabang filsafat? Yuk, langsung saja. Kamu bisa simak penjelasan dari kami kelompok 3 sebagai berikut. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang materi cabang-cabang filsafat, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Apakah kalian sudah tahu mengenai pengertian filsafat? Sepertinya banyak yang belum tahu ya, apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat itu adalah studi mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan filsafat? Kalau gitu, yuk kita bahas mengenai cabang-cabang filsafat. Teman-teman, cabang-cabang filsafat itu memiliki beberapa perspektif. Kalau ditinjau dari bidang induknya, filsafat dibagi menjadi filsafat umum, filsafat khusus bidang keilmuan, filsafat khusus bidang kehidupan, dan sistematika filsafat. Dari beberapa tinjauan tersebut, masing-masing akan dibagi lagi menjadi beberapa macam. Mari kita bahas satu persatu yuk. Di dalam filsafat umum, ada yang namanya metafisika. Dan metafisika ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada ontologi, ada kosmologi, ada antropologi, dan teodisia. Metafisika. Saat pertama kali mendengar kata metafisika, pasti agak terdengar asing di telinga ya. Mungkin karena metafisika dianggap rumit untuk dipahami, sehingga jarang atau mungkin beberapa orang tidak ada yang mau membahas masalah metafisika, karena dianggap tidak bernilai. Metafisika merupakan cabang filsafat yang mempelajari segala sesuatu yang ada, yang membuat metafisika sulit untuk dijelaskan karena membahas sesuatu yang ada tapi tak berada, sehingga membuat bingung dalam mempelajarinya. Contohnya, seorang koki tidak akan mungkin langsung menyiapkan makanan tanpa berpikir dan bertindak apa yang harus dilakukan. Agar menjadi manusia bukan hanya mempergunakan tubuh atau jasmania yang berupa panca indera, akan tetapi juga mempergunakan alat rohania yang mencakup akal dan budi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu tentang metafisika terdapat 4 bagian. Berikut ini adalah penjelasan dari 4 bagian tersebut. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari kata on atau ontos yang artinya ada, serta logos yang artinya ilmu. Ilmu ini berfokus pada segala hal yang dianggap ada dan yang benar-benar ada atau realita. Yang kedua, kosmologi. Ilmu yang mempelajari mengenai struktur serta sejarah terjadinya alam, semesta, beserta isinya. Ilmu ini lebih berpaku atau berfokus pada unsur-unsur astronomis. Yang ketiga, antropologi. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai manusia serta perkembangannya. Dalam ilmu ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya dan sejarah manusia dari seluruh penjuru dunia dipelajari secara mendalam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah teodisia. Ilmu yang mengenai Tuhan dengan akal atau pikiran, sehingga tercermin pengenalan akan Tuhan didasarkan pada pemikiran atau akal budi. Bagian filsafat umum yang kedua ini ada yang namanya epistemologi. Dan epistemologi ada 3 macam, yaitu metodologi, logika, dan epistemologi dasar. Mari kita lihat. Epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Epistemologi sering disebut sebagai teori dan ilmu pengetahuan. Metodologi, ilmu atau cara yang disusun secara sistematik atau berurut sehingga dapat memperoleh data, kebenaran, atau realitas yang dibutuhkan dan yang sedang dikajikan.
Logika, ilmu yang lahir dari tokoh-tokoh besar di Yunani yaitu Aristoteles, Theoportus, kaum Toa. Epistemologi dasar mempelajari tentang hakikat serta ruang lingkup ilmu pengetahuan secara mendasar. Aksiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai-nilai yang ada dalam berbagai bentuk. Etika yang mempelajari tentang moral yang ada di dalam kehidupan manusia sehingga kita dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan moral manusia. Estetika, ilmu yang berfokus pada keindahan sesuatu selain itu. Estetika membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk serta bagaimana kita bisa merasakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran. Di sini teman-teman, bahwasannya filsafat ilmu itu mempunyai 7 bidang teman-teman. Yang pertama itu ada interdisipliner, ilmu yang mengkaji hubungan atau interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin. Yang kedua ada fisika teman-teman, sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Yang ketiga, di sini ada matematika ya teman-teman. Matematika ilmu yang bertujuan untuk merefleksikan serta menjelaskan hakikat matematika seperti studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Yang keempat ada biologi. Biologi ilmu yang mengkaji tentang alam mencakup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta interaksi dan perubahannya dalam setiap aspek. Yang kelima, di sini ada linguistik teman-teman. Ilmu yang mengaji bahasa, tutur, serta komunikasi yang dilakukan manusia sebagai bentuk ekspresi. Yang keenam, di sini ada psikologi ya teman-teman. Filsafat psikologi mempunyai tujuan untuk membantu berpola pikir kritis dalam menilai sifat manusia. Dan yang ketujuh, ada sosial. Aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Kemudian kita bahas yuk mengenai filsafat bidang kehidupan. Filsafat bidang kehidupan itu terdiri dari 6 bidang loh. Apa saja sih ke-6 bidang tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, bidang ekonomi, yaitu mencakup aspek metodologi dan epistemologi yang meliputi metode, konsep, dan teori yang dibangun oleh pakar ekonomi. Yang kedua, budaya, yaitu mempelajari tentang asal-muasal atau hakikat dari kebudayaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, hukum, yaitu ilmu yang mencari akar atau hakikat hukum dan tujuan dari hukum dengan maksud untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum serta sebagai pertimbangan nilai. Yang keempat, politik, yaitu mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak umum, pemerintahan, dan penegakan hukum. Yang kelima, sejarah, yaitu berfokus pada kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau atau yang biasa disebut sejarah. Yang terakhir, keenam, yaitu agama, mendalami tentang asal-muasal atau hakikat dari mana datangnya agama dalam diri manusia, karena pada dasarnya filsafat agama termasuk dalam filsafat ketuhanan. Selanjutnya, kita bahas mengenai sistematika filsafat yuk teman-teman. Di dalam pembelajaran filsafat, terdapat sebuah sistematika filsafat loh teman-teman. Sistematika filsafat berasal dari 2 kata, yaitu sistematika yang artinya struktur dan filsafat yang artinya mencari atau mengkaji ilmu sedalam-dalamnya. Pembelajaran dalam sistematika filsafat mempunyai suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, pada intinya sistematika filsafat adalah
hasil berpikir dari segala sesuatu yang ada yang sudah tersusun secara sistematis. Wah, tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah selesai membahas mengenai cabang-cabang filsafat. Sebenarnya, ilmu filsafat tidak terbatas loh teman-teman. Filsafat tidak hanya fokus di satu bidang kehidupan saja, melainkan menguak keterbatasan manusia untuk mempelajari semua ilmu-ilmu pengetahuan. Nilai-nilai hidup yang kamu peroleh dari mempelajari filsafat akan berlaku sepanjang masa. Dengan kita berfilsafat, kita bisa melihat semua masalah dalam segala aspek loh, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama dalam masalah hoax. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini yang memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa terpengaruhi oleh orang lain. Sekian pembahasan dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.